Halo, selamat pagi. Selamat pagi Apridita, good morning. Good morning Jaiden, good morning Lexia. Good morning Gwen. Good morning Malvin. Good morning Ekel. Good morning Darren Ricardo. Good morning Aaron. Good morning Gracella. Good morning Alex. Kita menunggu pukul 10.30 ya, pukul 10.30. 1 menit lagi, masih 10.29. Silakan dibuka buku SPS IPA halaman 44, page 44. Tulis tanggal hari ini, Sabtu 9 Januari 2021. Oke. Jika hari ini koneksinya sedang tidak lancar, mohon menunggu saja ya, nanti akan normal kembali. Ya, mudah-mudahan hari ini lancar koneksinya, miss-nya juga tidak putus-putus suaranya, lancar ya, mudah-mudahan. Oke, sambil menunggu teman-temannya hadir, tulis tanggalnya ya. Baik, sudah pukul 10.30. Sudah pukul 10.30. Kita mulai. Karena sudah pukul 10.30, kita mulai saja. Topiknya adalah hewan darat di hutan. Hewan darat di hutan. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Perhatikan bukunya masing-masing ya. Perhatikan buku kamu masing-masing. Nah, di manakah hewan-hewan tersebut hidup? Hewan-hewan tersebut adalah hewan darat yang hidup di hutan. Kita perhatikan buku kita masing-masing ya, yang di halaman 44. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Hewannya seperti ular, macan. Nah, sebelum kita masuk ke bahas ke hewan, Miss mau menjelaskan sedikit mengenai hutan. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Selain hewan-hewan tersebut, hewan yang hidup di hutan antara lain orang-utan, beruang madu, gajah, dan berbagai jenis serangga. Ya. Jadi yang hidup di hutan itu biasanya orang-utan, terus beruang yang badannya besar, kemudian gajah, dan berbagai jenis serangga. Nah, ini dia. Ini adalah penghuni atau hewan yang tinggal di hutan. Dia mau kasih pesan. Aku orang hutan. Rumah
rumahku ada di hutan. Ayo jagalah hutan agar rumahku tidak rusak. Nah, jadi dia minta tolong dengan kita semua, warga, masyarakat, atau orang-orang yang tinggal di dunia ini, minta tolong supaya menjaga rumah mereka, yaitu hutan. Karena hutan merupakan paru-paru dunia juga, ya. Hutan selain tempat tinggal hewan, hutan juga merupakan paru-paru dunia. Artinya banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang memang untuk penghijauan, ya, untuk mengurangi polusi atau pencemaran udara. Oke, jadi hutan itu penting untuk si hewan-hewan seperti mereka ini. Kira-kira seperti ini ya gambar yang di kamu. Benar ya? Nah, Miss mau bahas satu persatu hewan-hewan apa saja sih yang tinggal di hutan dan yang kita lindungi. Oke ya. Nah, yang pertama sekali adalah ini adalah gambar hewan yang memang hampir punah, yang memang mau yang sudah sedikit jumlahnya ya, hampir punah. Karena banyak diburu oleh manusia ya untuk dijual belikan. Oke, jadi itu nggak boleh, harus kita lindungi. Ini merupakan burung yang memang namanya burung cendrawasih yang ada di daerah Papua. Jadi burung ini yang tinggal di hutan ini membuat sarang di atas pohon. Oke. Kemudian burung tersebut hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain. Sudah pernah melihat burung seperti ini di kebun binatang? Pernah main-main ke kebun binatang, jalan-jalan ke sana, lihat berbagai jenis hewan, ya. Supaya kita juga kenal dan belajar mengenai alam. Hewan selanjutnya selain burung adalah hewan ular. Ya. Ular bersembunyi di balik ranting, atau dia suka bersembunyi di lubang-lubang tanah. Oke, ini adalah hewan ular ya. Suka bersembunyi di balik ranting pohon atau lubang tanah. Biasanya ini dia suka bersembunyi di pohon-pohon yang besar ya. Biasanya juga lokasinya juga di hutan. Tapi ular seperti ini ularnya sangat besar ya, yang sangat buas ya, hewan buas ini. Kita lanjut, selain ular, ada juga namanya macan tutul. Ya, macan tutul ini merupakan hewan buas juga ya. Tapi dia wajib kita lindungi karena apa? Jumlahnya sangat sedikit karena banyak diburu. Akhirnya hewan ini hampir punah, hampir ya. Macan tutul biasanya beristirahat di dahan pohon ya. Beristirahat sukanya di dahan-dahan pohon-pohon yang besar, kemudian di hutan-hutan yang belantara. Ya memang tidak ada tinggal manusia di situ, khusus hanya hewan saja. Ini biasa ditempati oleh hewan-hewan buas seperti macan tutul. Selanjutnya yang ada di buku kamu ini adalah gambar ya, ini gambar kera. Tahu ya kera ya, pernah melihat dong? Pasti nih semua siswa pernah melihat seekor kera. Di mana lihatnya? Ada yang pernah melihat seekor kera nggak? Di mana lihatnya? Ya di kebun binatang juga bisa lihat. Kera membuat sarang di atas pohon. Kera itu nanti akan turun ke tanah untuk mencari makan. Dia tinggalnya di hutan juga. Oke, harus kembali ke hutan lah ya. Miss, saya pernah lihat ada orang memelihara kera di rumah. Memelihara boleh tapi hanya sebentar. Namun kalau sudah besar, sudah dewasa hewannya ya, kembalikan dia ke hutan, ke tempatnya. Nah, ke tempat tinggalnya di mana, begitu. Oke. Shalom Ivana. Nah, siswa kelas 2C, siswa kelas 2D. Shalom Ivana, kelas 2 kan. Nah,
Kelas 2C, kelas 2D itu adalah siswa-siswa yang hebat. Kenapa? Nah, siswa yang mau belajar. Jadi, Miss mau kasih saran sama Ivana, jangan sibuk chat dulu ya sayang ya. Harus fokus dulu ke materi ya. Nanti kita chatnya. Oke, Shalom Ivana. Kamu adalah siswa hebat. Jangan sibuk dengan chat dulu ya. Didengarkan dulu Miss yang jelaskan, disimak. Oke sayang, supaya paham ya. Semangat, Shalom Ivana. Miss lanjut, boleh? Boleh. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar hewan yang ada di buku kamu. Ini, ya kan? Nah, jadi Miss mau tambah lagi hewan-hewan yang lainnya, ya. Hewan-hewan yang lainnya Miss mau nambah lagi. Sebenarnya banyak sih hewan-hewan yang ada di hutan, tapi Miss mau lampirkan beberapa hewan saja, ya. Misalnya ini dia, badak bercula 1. Cula ini seperti tanduk yang ada di dekat rongga hidung ya. Nah, culanya di tengah-tengah di hidungnya ini culanya. Seperti tanduk ya. Badak bercula 1. Pernah nggak melihat seekor badak? Ini kayak seperti juga ada di kebun binatang atau di taman nasional atau di cagar alam. Ya kan? Nah, ini merupakan hewan yang dilindungi juga. Nah, kita baca lagi yuk penjelasannya. Oke, bisa sedikit ya. Badak bercula 1 di Indonesia lebih dikenal dengan namanya badak Jawa. Badak Jawa. Badak bercula 1 ini sangat rentan punah, hampir punah dan sangat rentan. Kenapa? Yang pertama, manusia banyak memburu hewan tersebut. Yang kedua, pada saat berkembang biak, tidak semua hewan badak itu hidup. Kadang ada yang mati hewannya. Makanya jumlahnya makin lama makin sedikit. Bahkan sangat rentan punah. Begitu. Jadi badak ini wajib dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nama lainnya adalah badak Jawa, ya. Nama lainnya adalah badak Jawa. Oke. Selanjutnya keterangannya adalah habitat badak bercula 1 hanya ada di ujung kulon. Halo Mika, perhatikan dulu Mika. Halo Mika, iya perhatikan dulu ya. Nah, dengarkan dulu penjelasannya. Habitat badak bercula 1 hanya ada di ujung kulon. Badak bercula 1 merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi maksudnya si badak ini merupakan hewan yang sangat ikonik ya. Nah, yang sangat unik dan menjadi hewan utama yang mau dilihat atau mau dikunjungin di Ujung Kulon. Dia terkenal ini hewan tersebut ya. Karena hewannya jumlahnya sudah sedikit, hampir punah. Karena unik sekali tanduk culanya atau tanduknya itu di tengah-tengah sini. Ya kan? Nah, kita lanjut, selain badak bercula 1, ada juga namanya harimau Sumatera. Nah, ini merupakan hewan yang sangat buas. Pernah melihat harimau? Hewan yang sangat buas, ciri-cirinya adalah hewannya itu ada taring. Taringnya itu dari atas ke bawah. Giginya semuanya ini bertaringnya besar ini. Nah, udah. Kemudian warna kulitnya berbulu kecoklat-coklatan. Seram ya, namanya harimau Sumatera. Oke. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Selain namanya kan harimau Sumatera. Kalau di kalau di Pulau Sumatera nama harimaunya disebut juga sebagai kucing besar. Nah, kucing besar
mampu hidup di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Jadi dia mampu hidup di daerah pegunungan juga bisa bertahan hidup. Si kucing besar alias harimau. Nah ya, bagaimana suara ngaum harimau? Ada yang tahu suara ngaum harimau bagaimana? Kalau harimaunya lagi marah gimana? Atau lagi makan? Wah, suaranya sangat menggelegar ya. Dia memang tinggalnya di hutan ya. Kemudian sekitar 400 ekor harimau Sumatera tinggalnya di cagar alam dan taman nasional. Jadi 400 ekor ini khusus di cagar alam atau taman nasional. Sedangkan 250 ekor harimau Sumatera dipelihara di kebun binatang. Ya, jadi yang kamu lihat di kebun binatang itu hanya sisanya saja. Oke, sedikit jumlahnya, hampir punah juga. Makanya wajib kita lindungi. Oke, ini sangat langka nih hewan seperti ini. Tidak sebanyak semut ya. Nah, semut kan banyak jumlahnya ya. Tak terhingga jumlahnya berapa. Tapi harimau sedikit jumlahnya. Oke. Selanjutnya selain harimau Sumatera ada lagi nama hewannya yaitu hewan rangkong badak. Hewan rangkong badak. Nah, hewan ini ada di buku kamu ya. Di buku siswa yang halaman 44. Coba perhatikan buku siswa halaman 44. Ada nggak gambar burung rangkong? Yang ini, lihat. Ini dia. Hewannya yang ini. Nih. Yang ini burungnya. Coba semua siswa lihat bukunya masing-masing. Sama dengan yang punya Miss nggak? Yang ini. Hewan rangkong badak. Mirip seperti ini. Benar ya? Mirip kan? Nah, ciri-ciri burung rangkong badak ini yang pertama adalah burung rangkong badak berukuran sangat besar. Ukurannya berapa, Miss? 110 sampai 127 cm. Ini ukuran tubuhnya burung rangkong badak. 110 sampai 127 cm. Kemudian burung rangkong badak ini kehilangan tempat tinggal. Kenapa? Akibat eksploitasi hutan dan makanannya yang berkurang. Eksploitasi hutan itu maksudnya begini. Banyak kebakaran hutan ya. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan dan membakarnya. Jadi si burung ini merasa kehilangan rumahnya, hutannya, merasa kehilangan, tidak ada lagi tempat dia tinggal ya. Kemudian berhubungan juga dengan makanannya si burung ini juga kehilangan juga ya, hanya sedikit beberapa saja. Oke. Nah, jadi saran Miss, semua siswa wajib melindungi hewan-hewan ya, apalagi yang jumlahnya mau punah. Coba deh jalan-jalan ke kebun binatang ya. Lihat hewan-hewan yang dilindungi. Yang kita pelajari ini pasti ada salah satunya. Oke? Sudah paham? Sudah tahu kan hewan-hewan apa saja yang ada di hutan? Sudah dong. Kita lanjut. Hewan selanjutnya selain burung rangkong badak, ada hewan namanya, udah kenal pastinya, orang utan ya. Jadi orang utan ini juga penghuni hutan. Dia tinggalnya di hutan juga ya. Ciri-ciri orang utan. Ciri-ciri orang utan. Daren, perhatikan ya Daren. Daren dong. Yang pertama adalah ciri-cirinya memiliki tubuh yang gemuk dan besar. Nah, kemudian berleher besar.
lengan yang panjang dan kuat. Oke, Miss ulangin. Ciri-ciri orang utan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, kemudian berleher besar, lengan yang panjang dan kuat. Ini merupakan ciri-ciri orang utan. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kaki yang pendek dan tertunduk. Kaki yang pendek dan tertunduk. Ini ciri-cirinya ya. Yang keempat, tidak mempunyai ekor. Jadi kalau orang utan itu tidak punya ekor. Oke? Orang utan tidak punya ekor. Miss mau pilih dulu dong. Adelincia. 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 Halo Adelincia. Silakan baca ciri-ciri orang utan. Baca Tia. Memiliki tubuh Halo Tia. kuat Ya. dan Selanjutnya. Iya. pendek Dan tertunduk. Oke, number 4. Tidak mempunyai Oke. Mungkin jaringannya tidak lancar. Bisa bantu ulang ya. Yang keempat, orang utan tidak punya ekor. ekor. Iya. Oke, thank you Cia. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah tubuh orang utan diselimuti rambut merah dan kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Oke, itulah ciri-ciri dari orang utan. Ulangin ya dari sini. Tubuhnya diselimuti rambut merah, warnanya apa? Kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Itulah ciri-ciri orang utan. Selanjutnya, selain orang utan, ada hewan namanya gajah. Gajah. Nah, pernah melihat gajah? Pernah melihat gajah? Pernah ya? Gajah juga punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah ini dia. Ciri-ciri gajah dibaca oleh Cheryl Alicia. Silakan baca Cheryl, ciri-ciri gajah. Ciri-ciri gajah. 1. Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk mengejar, bernapas, untuk makan, yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengangkat, berkomunikasi sebagai alat perlindungan dan sebagai alat pendengaran. Oke, terima kasih Cheryl Alicia. Now, Miss mau pilih Matthew Jeremiah.
Mau baca ulang Matthew? Matthew Jeremia. Baca dulu yuk ciri-ciri gajah Matthew. Silakan. Gajah mempunyai belalai panjang. Ya, Belalai tidak berfungsi untuk menggenggam, bernapas untuk makan, yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut untuk membersihkan dari untuk halo untuk membuat ya. berkomunikasi sebagai alat berlindung. Pendengaran. Oke, terima kasih Matthew. Untuk suaranya lebih besar sedikit bisa ya, biar kita semuanya mendengarkan. Kita lanjut. Hewan selanjutnya adalah, oh masih gajah ya, sorry. Kemudian ciri-cirinya adalah selain itu ukuran telinga yang besar. Jadi gajah ini telinganya sangat besar. Fungsi telinganya adalah untuk proses pendinginan. Oke, untuk proses pendinginan. Perhatikan dulu Chloe. Halo Chloe. Halo Evan. Perhatikan dulu ya. Apa fungsi telinga bagi gajah? Ini ya, Miss mau tanya dengan Mika. Mika, tolong baca ulang Mika. Ciri-ciri gajah yang untuk ini, bagian telinganya. Ukuran telinga. Ukuran telinga yang besar, fungsi telinga adalah untuk proses pendinginan. Oke, selanjutnya Mika. Baca selanjutnya, hewan apa lagi yang ada di hutan? Kakak tua jambul kuning. Wow, cantik ya hewannya ya. Nah, ini juga kamu bisa temukan di kebun binatang. Tolong baca Mika. Besok. Oke. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Bacanya pelan-pelan dong. Kakak tua merupakan, coba ulang Mika. Kakak tua merupakan jenis burung. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Iya, jadi kakak tua ini merupakan jenis burung hias. Kemudian dia mempunyai suara yang sangat lengking. Ya, sangat nyaring dan sangat lengking. Lanjutkan Mika. Kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Oke, lanjutkan lagi. Burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga mencapai 60 tahun, bahkan bisa lebih. Bagaimana? Baca ulang lagi. Burung kakak tua. Burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga mencapai 6 tahun, bahkan bisa lebih. Oke, satu lagi Mika, Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan yang kamu ketahui ya, hewan-hewan yang tinggal di hutan. Ya. Yang bisa kamu ingat hewan apa saja?
Yang pertama hewan, Apa, Miss? sebutkan hewan-hewan yang tinggal di hutan yang Mika ketahui. Eh, Yang, kalkun, yang pertama apa? kalkun. Yang kedua, Yang kedua, hewan-hewan yang tinggal di hutan. singa. Ya, yang ketiga, Macan. yang keempat, Yang keempat, flamingo. jadi untuk kakak tua, termasuk hewan hutan nggak kakak tua? Kak tua. Ah, Termasuk. kan gampang loh. Udah Miss jelaskan, ada Miss lampirkan gambar dan keterangannya. Oke, terima kasih Mika. Orang Ya, udah dibaca Mika ya mengenai burung kakak tua. Oke, Miss ulangin lagi ya. Kakak tua jambul kuning. Oke, Eva dengarkan. Kakak tua jambul kuning. Yang pertama ini keterangannya adalah kakak tua ini merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Kemudian, kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Dia termasuk burung pintar ya. Bisa mengikuti apa yang dibilang manusia, dia bisa mengikutinya. Nah, misalnya saja, selamat pagi David. Nah, nanti dia jawabnya juga, selamat pagi David, seperti itu. Dia merupakan burung cerdas. Kemudian, burung kakak tua umumnya usianya sampai 60 tahun. Wah, ya, sangat lama sekali nih. Bahkan bisa lebih usia si burung kakak tuanya ini. Nah, oke. Kemudian hewan selanjutnya selain burung kakak tua, jambul kuning, ada juga hewan rusa yang hidupnya di hutan. Silakan baca keterangannya yaitu Gracella. Gracella. Halo Gracella, silakan baca nama hewan tersebut dan keterangannya. Yuk, silakan sedikit aja. Rusa. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki tanduk bercabang 3. Rusa memiliki kecepatan berlari. Oke, nah perlu diketahui hewan rusa tersebut dipelihara oleh pemerintah. Nah, jadi kalau ada istana negara banyak sekali hewan-hewan seperti ini di taman-taman istana negara. Istana Bogor, Istana Negara Jakarta juga ada hewan rusa. Dipelihara oleh pemerintah. Jadi rusa itu adalah hewan bertanduk, tanduknya cabang 3. Ya, cabang 3 di sininya, oke? Bagian ranting seperti ranting pohon ya ini. Cabang 3 seperti ranting pohon yang menyerupai ranting pohon maksudnya. Rusa yang memiliki tubuhnya besar, kemudian tanduknya itu tepat di sebelah telinganya ya. Nah, telinganya itu ada tanduk bercabang 3. Kemudian dia punya kehebatan yaitu larinya sangat cepat. Oke. Yang terakhir Miss ambil itu adalah hewan komodo. Kira-kira udah pernah melihat hewan komodo nggak? Siapa udah pernah lihat hewan komodo? Ya, ini adalah komodo. Komodo itu hewan kadal terbesar di dunia. Ya, komodo adalah hewan kadal terbesar di dunia. Oke, komodo memiliki panjang 2-3 meter.
Komodo memiliki sebutan lain yaitu biawak komodo. Nama lainnya biawak komodo boleh atau komodo saja boleh. Oke, sekarang Miss mau tunjuk siswanya ya. Kita mau bahas yang ini. Miss mau tanya-tanya lagi. Ini dengerin nggak yang Miss jelaskan tadi? Miss mau pilih saja lagi. Kirenjit. Kirenjit. Halo Kirenjit. Ya, Miss. Oke, Kirenjit. Apa yang dimaksud dengan hutan? Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Oke, coba kamu sebutkan nama-nama hewan yang hidupnya di hutan. Lain hewan yang hidup di hutan antara lain orang hutan, Oke, beruang madu, gajah, dan jenis serangga. oke. Terima kasih Kirenjit. Maaf ya, jaringannya sedang bermasalah. Oke, Miss pilih kembali siswanya Apridita. Apridita Siagian. Halo Apridita. Halo Apridita. Apridita. Halo Apridita. Mana suara Apridita nih? Apridita. Apri, Miss kan tadi sudah sebutkan nama-nama hewan yang ada di hutan. Coba kamu sebutkan nama-nama hewan yang kamu ketahui. Ini sudah jelaskan satu-satu. Apa saja nama-nama hewan yang sudah dijelaskan? Masih ingat? Halo Apri. Halo Apri. Iya, hewan apa saja Apri? Hewannya? Bertulang satu. Oke, yang kedua. Ada bertulang satu.